Sebenarnya bukan itu secara spiritual, karena potongan-potongan kuku itu merupakan kudapan yang disukai oleh mereka yang tidak kasat mata. Secara logisnya, pada zaman dahulu penerangan masihlah minim, sehingga memotong kuku pada malam hari berisiko karena bisa terluka. Pamali berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah pantangan, larangan, atau hal yang tidak boleh dilakukan menurut tradisi turun-temurun. Sebelum kita membahas lebih banyak mengenai pamali, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Sebagai tradisi lisan, pamali ini tumbuh dalam konteks masyarakat agraris di budaya Jawa, khususnya di area Jawa, yakni Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sekitarnya, Jawa Timur, dan kental dengan dimensi spiritual, kepercayaan terhadap makhluk halus, alam gaib, serta hubungan manusia dengan alam yang saling terkait. Ada sebuah penelitian yang mengatakan masyarakat adat mencatat bahwa pamali sebagai kearifan lokal menjadi sistem pengetahuan masyarakat. Menurut sebuah artikel, pamali ini berasal dari kepercayaan animisme dinamisme yang berkembang di masyarakat Jawa. Segala sesuatunya di alam ini dianggap memiliki roh atau jiwa, dan tindakan manusia ini dapat mempengaruhi roh tersebut atau sebaliknya. Adapun fungsi tradisional pamali ini adalah mengatur perilaku sosial supaya sesuai dengan norma atau adat yang menjaga harmoni antar masyarakat. Terus juga mencegah tindakan yang dianggap dapat membahayakan individu atau komunitas, baik itu secara fisik maupun secara spiritual. Dan ada lagi untuk menanamkan rasa hormat terhadap leluhur, lingkungan, alam, serta aspek gaib yang dipercaya, sebagai sarana edukasi informal dari generasi tua ke generasi muda lewat cerita atau sebuah cerita larangan yang mudah diingat. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa pamali ini bagian dari tradisi lisan yang dapat diklasifikasikan sebagai folklore atau tradisi yang berkembang dalam masyarakat pada saat itu. Berikutnya kita akan menyebutkan contoh pamali yang beredar luas di masyarakat hingga saat ini masih dipercaya. Yang pertama adalah tidak tidur menghadap ke pintu. Alasannya karena energi negatif atau makhluk halus bisa masuk melalui pintu, terutama saat seseorang itu tidur dalam posisi terbuka pintunya dan disinyalir akan menghambat energi yang masuk. Sebenarnya bukan itu, tapi lebih ke feng shui, di mana Anda ketika menghadap ke pintu ini akan menghambat energi yang masuk ke dalam rumah, terutama energi baik. Kalau feng shui kan energi baik, jadi membuat Anda tidak hoki lah, seperti itu. Nah, kalau dalam pandangan kesehatan ya bisa masuk angin, karena ada angin yang masuk melalui pintu dan itu membuat Anda menjadi masuk angin.
Nah, kalau dilihat dari aspek rasionalnya, karena posisi tidur yang menghadap pintu menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang yang ingin masuk ke pintu karena akan terhalang. Seperti itu ya. Ada satu lagi larangan, tidak boleh memotong kuku di malam hari. Jika dilanggar akan membawa sial. Sebenarnya bukan itu secara spiritual, karena potongan-potongan kuku itu merupakan kudapan yang disukai oleh mereka yang tidak kasat mata. Secara logisnya, pada zaman dahulu penerangan masihlah minim, sehingga memotong kuku pada malam hari berisiko karena bisa terluka. Kemudian tidak boleh bersiul di malam hari, dipercaya bisa memanggil makhluk halus. Sebenarnya bukan itu alasannya, tetapi akan mengganggu orang yang sedang beristirahat pada malam hari. Sebenarnya siul ini memang bisa mengundang, tapi ada siulan-siulan khusus yang memang dengan irama yang tertentu bisa mengundang, tapi kalau siulan biasa itu tidak. Jadi memang orang yang belajar spiritual akan bisa memanggil sosok yang tidak kasat mata dengan siulan, tapi bentuk nadanya beda. Jadi ada sebuah kefokusan atau memfokuskan diri untuk memanggil. Jadi tidak semua siulan itu dapat memanggil sosok yang tidak kasat mata. Kemudian larangan untuk memakai baju hijau di pantai, karena dikaitkan dengan mitos Nyi Roro Kidul atau penguasa. Tapi hijaunya bukan hijau biasa, sebenarnya hijau yang gelap, hijau yang agak gelap, hijau yang tua sekali, karena itu merupakan seragam dari prajurit di pantai selatan, prajurit yang tidak kasat mata tentunya. Jadi ketika Anda memakai baju hijau yang agak gelap itu akan dikira bagian dari pasukan yang tidak kasat mata, sehingga akan dibawa menuju pantai atau ke tengah pantai. Itu alasan spiritualnya. Kalau rasionalnya karena hijau ini akan menyaru dengan warna laut, sehingga menyusahkan untuk menolong, karena tidak bisa dibedakan antara warna baju Anda dengan warna air. Kemudian juga makan sambil tidur tidak boleh, karena bisa jadi yang melakukan bisa menjadi ular. Itu juga sebuah mitos sebenarnya, karena sebenarnya tidak boleh makan sambil berbaring karena menyebabkan saluran pencernaan Anda terganggu sehingga bisa tersedak. Kemudian menabrak kucing atau hewan tertentu akan mendatangkan celaka. Hewan atau kucing ini dianggap memiliki kekuatan gaib atau membawa nasib. Bukan seperti itu sebenarnya. Ditakutkan kalau Anda menabrak kucing liar atau mungkin hewan liar, ini disinyalir hewan tersebut disukai oleh sosok yang tidak kasat mata, yang tidak terima ketika Anda menabrak kucing atau makhluk atau hewan yang memang disukai oleh mereka yang tidak kasat mata ini. Nanti sosok-sosok gaib ini yang menyukainya ini diduga tidak terima, sehingga membuat Anda menjadi sakit setelah Anda menabrak kucing atau hewan di jalan. Nah, bagaimana
ketika Anda tidak tahu atau tidak sengaja menabrak, sebaiknya Anda berhenti dulu, kemudian paling tidak bangkai kucing atau bangkai itu Anda singkirkan dari jalan atau Anda bawa ke arah pinggir. Kemudian Anda bisa baca-baca doa ayat kursi atau mungkin doa pengusiran kuasa gelap. Secara rasionalnya ini karena menyakiti hewan memicu perasaan tidak nyaman atau rasa bersalah. Terus kemudian ada mitos gagak yang mengitari rumah. Ini pertanda akan ada orang yang mati di dalam rumah tersebut. Sebenarnya ini ada alasan biologi karena gagak ini bisa mencium bau bangkai dari jarak jauh. Jadi memang gagak ini akan mencari bau yang memang cukup menyengat bagi dia. Tapi jika kematian itu tidak, karena biasanya orang mati kan dibuat supaya tidak bau dengan kapur barus dengan sebagainya, pewangi dan sebagainya, sehingga sudah jarang sekali burung gagak ini menjadi pertanda. Terus ada larangan menyapu tengah malam. Larangannya karena mengganggu rezeki atau kebersihan rumah. Sebenarnya ini tidak ada alasan spiritualnya, karena menyapu larut malam ini akan menimbulkan debu atau kotoran terbawa angin dan aktivitas malam akan juga terganggu. Ada juga larangan mengenai anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu, katanya akan sulit jodoh, karena pintu itu dianggap sebagai tempat di mana orang akan masuk rumah, dianggap kurang sopan kalau secara tradisinya. Kemudian duduk di depan pintu ini juga akan menghalangi lalu lintas siapapun yang akan masuk ke rumah, sehingga dianggap kurang pas. Meskipun pamali ini dijelaskan secara logis, tetap ada lapisan kepercayaan spiritual dalam budaya Jawa yang menghubungkan pamali ini dengan makhluk halus atau roh leluhur. Dan lapisan masyarakat saat ini masih mempercayai. Adapun alasan praktis atau logis, pamali ini dipahami sebagai nasihat tradisional yang menyarankan masyarakat terhadap kondisi lingkungan atas teknologi zaman dahulu yang mudah diingat melalui larangan. Jadi memahami pamali ini berarti menghormati akar budaya sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman serta mengambil nilai positif seperti rasa hati-hati, rasa hormat dan tanggung jawab, dan menyesuaikan bentuk agar relevan. Di sisi lain, ini generasi muda atau masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dari refleksi terhadap pamali, mana yang bisa ditetapkan atau mana yang bisa dilakukan secara rasional, mana yang perlu dipahami makna filosofisnya. Jadi saya sudah menerangkan bagaimana kenapa ada tidak boleh memotong kuku atau di malam hari atau tidak boleh di depan pintu. Semoga narasi saya pada episode ini dapat diterima. Apabila Anda memiliki pengalaman mengenai pamali ini, jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan juga mohon dukungannya untuk klik tombol like, subscribe, atau mungkin share video ini. Salam irasional.